Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh kita kali ini adalah seorang pria dari kalangan sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah al-Syahmi. Sejarah dapat saja berlalu atas tokoh kita ini, sebagaimana sejarah terus berlalu terhadap jutaan bangsa Arab sebelum Abdullah, tanpa memberikan perhatian khusus kepada mereka. Akan tetapi, Islam yang agung memberikan kesempatan kepada Abdullah bin Hudzafah al-Syahmi untuk bertemu dengan pemimpin dunia saat itu, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar yang agung, Raja Romawi. Bersama kedua pemimpin besar ini, Abdullah mencatat kisah yang senantiasa diingat orang dan akan terus dikisahkan dengan lisan sepanjang sejarah. Adapun kisah Abdullah dengan Kisra, Raja Persia, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, saat Nabi Muhammad berniat untuk mengirimkan beberapa rombongan sahabatnya dengan membawa surat kepada raja berkebangsaan non-Arab untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Rasulullah sudah memprediksi bahaya dari tugas ini. Para utusan Rasul tadinya akan berangkat menuju negeri-negeri yang jauh, yang belum pernah mengadakan kerjasama dan kesepakatan dengan Islam sebelumnya. Para utusan tadi tidak mengerti bahasa-bahasa negeri yang akan didatanginya, dan mereka juga tidak sedikit pun mengerti watak para raja tadi. Para utusan tadi juga akan mengajak para raja untuk meninggalkan agama mereka, melepas kebesaran dan kekuasaan, serta masuk ke dalam sebuah agama baru, yaitu Islam. Ini merupakan sebuah ekspedisi berbahaya, sebab bisa saja yang kembali dari ekspedisi ini hanya namanya saja. Oleh karenanya, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berdiri di hadapan mereka dalam sebuah khutbah. Setelah memuji Allah dan mengucapkan syahadat, beliau bersabda, "Amma ba'du, aku ingin mengutus beberapa orang dari kalian untuk datang kepada beberapa raja non-Arab. Janganlah kalian membantahku, sebagaimana Bani Israel membantah Isa, putra Maryam." Para sahabat Rasulullah menyambut dengan berseru, "Ya Rasulullah, kami mendukung apapun yang engkau inginkan. Kirimkanlah kami kemana saja engkau inginkan." Rasulullah kemudian mengutus 6 orang sahabatnya untuk membawa surat dari beliau kepada beberapa raja Arab dan non-Arab. Salah seorang dari ke-6 utusan tadi adalah Abdullah bin Hudzafah al-Syahmi, yang diutus untuk membawa surat dari Nabi Muhammad kepada Kisra, Raja Persia. Abdullah serta-merta mempersiapkan bekalnya. Ia mengucapkan kata perpisahan kepada istri dan anaknya. Ia lalu berangkat menuju tempat tujuan, melalui bukit, lembah, lereng, dataran tinggi maupun dataran rendah. Ia lakukan perjalanan tersebut sendirian, tanpa ada teman mengiringi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ia sampai di perkampungan wilayah Persia, ia memohon izin untuk dapat memasuki istana raja. Dan para pembantu raja memperingatkan bahaya dari surat yang dibawa Abdullah kepada raja. Mendengar itu, Raja Kisra memerintahkan para pembantunya untuk menghias istana. Lalu, ia mengundang para pembesar bangsa Persia untuk dapat hadir dalam kesempatan ini. Kemudian, Kisra mengizinkan Abdullah bin Hudzafah untuk datang. Lalu, datanglah Abdullah bin Hudzafah menghadap pemimpin Persia dengan mengenakan baju panjang berbahan kasar yang ditutupi dengan selendang khusus bangsa Arab. Akan tetapi, ia memiliki leher yang tegak, postur tubuh yang tegap. Dari tulang rusuknya terlihat keagungan Islam. Dalam hatinya menyala-nyala
kebesaran iman. Begitu Kisra melihat Abdullah datang menghadap, ia langsung memberi isyarat kepada salah seorang pembantunya untuk mengambil surat dari tangan Abdullah. Maka Abdullah langsung berkata, "Jangan, Rasulullah menyuruhku menyerahkan surat ini langsung ke tanganmu, dan aku tidak ingin melanggar perintah Rasulullah." Kisra lalu memerintahkan kepada para pembantunya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah langsung mendekat ke arah Kisra, sehingga ia dapat langsung menyerahkan surat itu ke tangan Kisra. Lalu Kisra memanggil salah seorang juru tulis berkebangsaan Arab, dan dia memerintahkan untuk membuka surat tersebut. Kisra meminta juru tulis tadi untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra yang agung, Raja Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisra mendengar isi surat sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya, maka tersulutlah amarah dalam dadanya. Wajahnya memerah, keringat mengucur deras dari lehernya, karena dalam surat tersebut Rasulullah memulai dengan menyebut nama dirinya sendiri. Lalu ia langsung menyambar surat itu, merobeknya tanpa tahu apa yang ada dalam surat itu. Ia pun langsung berseru, "Apakah ia berani menulis hal ini kepadaku, padahal ia adalah budakku?" Lalu ia memerintahkan pengawalnya untuk mengeluarkan Abdullah bin Hudzafah dari hadapannya, dan akhirnya Abdullah dibawa keluar. Abdullah bin Hudzafah keluar meninggalkan ruang Kisra. Ia sendiri tidak tahu ketentuan Allah yang bagaimana yang akan terjadi pada dirinya. Apakah ia akan dibunuh, ataukah ia akan dibebaskan? Akan tetapi, ia masih sempat berujar, "Demi Allah, aku tidak peduli akan nasibku setelah aku menyampaikan surat Rasulullah." Ia pun bergegas menaiki kendaraannya dan langsung berangkat. Begitu amarah Kisra mereda, ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa masuk kembali Abdullah. Namun, ia tidak mendapati Abdullah. Para pengawal mencarinya, namun sayangnya Abdullah telah pergi tanpa jejak. Mereka pun terus mengejar sepanjang jalan hingga tiba ke Jazirah Arab, dan mereka menyadari bahwa Abdullah telah pergi jauh. Begitu Abdullah datang menghadap Rasulullah, ia menceritakan apa yang terjadi dengan Kisra dan surat yang dirobeknya. Rasulullah tidak menanggapi selain berkata, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Kisra kemudian mengirimkan surat kepada Bazan, salah seorang wakilnya yang berada di Yaman. Dalam suratnya, Kisra berpesan, "Kirimlah kepada Muhammad 2 orang kuat yang kau miliki, dan suruhlah mereka berdua membawanya menghadapku." Maka Bazan mengutus 2 orang terbaiknya untuk bertemu Rasulullah. Dan lewat kedua orang tadi, Bazan menitipkan surat kepada Rasulullah yang di dalamnya terdapat perintah untuk membawa Rasulullah berangkat menghadap ke Kisra sesegera mungkin. Bazan meminta utusannya untuk mencari informasi tentang diri dan kisah Rasulullah, dan meminta keduanya melaporkan setiap informasi tentang diri beliau kepada Bazan. Kedua orang utusan tadi berangkat dengan kecepatan tinggi, sehingga keduanya tiba di daerah Taif. Mereka berdua bertemu dengan para pedagang dari suku Quraisy. Begitu melihat mereka, keduanya langsung menanyakan tentang diri Rasulullah. Para pedagang Quraisy menjawab,
Mereka kini tinggal di Yasrib. Kemudian para pedagang tadi melanjutkan perjalanan ke Mekah dengan riang gembira. Dan mereka membawa kabar gembira kepada suku Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah, Kisra sekarang akan menghantam Muhammad, dan kalian tidak usah lagi khawatir akan kejahatannya." Sedangkan kedua utusan tadi telah tiba di Madinah. Tatkala sampai di sana, mereka berdua bertemu dengan Rasulullah. Mereka lalu menyerahkan surat Bazan kepada beliau sambil berkata, "Raja di Raja Kisra nulis surat kepada raja kami Bazan untuk mengutus seseorang yang dapat membawamu menghadapnya. Kami kini sudah datang untuk menjemputmu. Jika kau ingin, kami dapat berbicara kepada Kisra, sehingga ia tidak akan mencelakakanmu dan membiarkanmu selamat. Namun, jika kamu menolak, kamu sudah mengerti kekuatan, kebengisan, dan kemampuannya untuk membunuhmu dan semua kaummu." Lalu Rasulullah tersenyum sambil bersabda kepada mereka berdua, "Kembalilah lagi ke tunggangan kalian hari ini, dan datanglah esok." Begitu mereka berdua datang menghadap lagi kepada Nabi di hari esoknya, mereka berdua berkata, "Apakah kau sudah mempersiapkan diri untuk berangkat bersama kami menghadap Kisra?" Nabi lantas menjawab mereka dengan bersabda, "Kalian tidak akan bertemu dengan Kisra lagi setelah ini. Allah telah membunuhnya dengan mengangkat putranya yang bernama Syirawaih di malam ini dan di bulan ini." Mereka berdua menatap tajam Rasulullah, dan nampak keterkejutan di wajah mereka berdua. Keduanya bertanya, "Apakah engkau mengerti apa yang kau bicarakan? Apakah kami perlu menulis surat tentang hal ini kepada Bazan?" Rasulullah menjawab, "Silahkan, dan katakan kepadanya bahwa agamaku akan dapat menguasai apa yang telah dikuasai oleh Kisra. Dan jika ia mau masuk ke dalam Islam, aku akan membiarkan apa yang telah ia miliki dan menjadikannya raja bagi kaumnya." Akhirnya, kedua utusan tadi pergi meninggalkan Rasulullah, dan mereka pergi menghadap Bazan. Keduanya menceritakan kisahnya. Bazan lantas berkata, "Jika apa yang dikatakan Muhammad adalah benar, maka ia adalah seorang nabi. Namun, jika tidak, maka kita akan mengambil keputusan atasnya." Tidak lama berselang, maka dibalas kepada Bazan surat dari Syirawaih yang di dalamnya tertulis, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku membunuhnya karena ingin membalas dendam bangsaku, karena ia telah memerintahkan untuk membunuh para pembesar, menjadikan wanita-wanitanya sebagai budak, dan merampas harta rakyat. Jika surat ini telah sampai di tanganmu, maka engkau dan seluruh pengikutmu harus tunduk dan taat kepadaku." Begitu Bazan membaca surat dari Syirawaih, ia langsung membuang surat itu dan mengumumkan bahwa ia masuk ke Islam. Karenanya, seluruh bangsa Persia yang berada di Yaman masuk Islam bersamanya. Demikianlah kisah perjumpaan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu, bagaimana kisah perjumpaannya dengan Kaisar yang agung, Raja dari Romawi? Perjumpaan Abdullah dengan Kaisar terjadi pada masa khilafah Umar bin Khattab. Dan Umar punya kisah tersendiri dengan Abdullah yang termasuk kisah paling menakjubkan. Pada tahun 19 Hijriah, Umar mengirimkan pasukan untuk berperang dengan Romawi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Hudzafah al-Syahmi. Kaisar Romawi sudah mendengar tentang kisah pasukan kaum muslimin dan sifat mereka yang memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh, serta rela mengorbankan diri di
jalan Allah dan Rasul-Nya. Kaisar memerintahkan kepada pasukannya, jika mereka dapat menangkap seseorang tawanan dari pasukan kaum muslimin, hendaknya tidak diapa-apakan, akan tetapi dibawa menghadapnya hidup-hidup. Dan kehendak Allah menetapkan bahwa Abdullah bin Hudzafah al-Syahmi menjadi tawanan bangsa Romawi. Maka para pasukan Romawi membawa Abdullah menghadap Kaisar. Para pasukan tadi berkata kepadanya, "Ini adalah sahabat Muhammad yang masuk Islam lebih dahulu, dan ia berhasil kami tangkap, dan kini kami membawanya menghadapmu." Raja Persia memandang ke arah Abdullah bin Hudzafah dengan seksama. Lalu ia berkata kepadanya, "Aku akan menawarkan kepadamu." Abdullah bertanya, "Apakah itu?" Lantas Kaisar menjawab, "Aku menawarkan kepadamu untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Jika kamu mau, aku akan membiarkanmu hidup dan membuatmu hidup mulia." Maka Abdullah menjawab dengan tegas dan sengit, "Tidak. Kematian lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu." Kaisar lalu berkata, "Menurutku, engkau adalah orang yang mulia. Jika kau mau menerima tawaranku, maka aku akan menjadikanmu pembantuku, dan aku akan berbagi kekuasaan denganmu." Abdullah, yang dalam kondisi terikat itu, tersenyum seraya berkata, "Demi Allah, andai saja kau beri aku seluruh apa yang kau miliki, dan semua yang dimiliki bangsa Arab, agar aku keluar dari agama Muhammad sekejap saja, maka aku tidak akan pernah melakukannya." Kaisar berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Abdullah lantas menjawab, "Lakukan saja apa yang kau inginkan." Kemudian Kaisar memerintahkan agar Abdullah disalib. Ia memerintahkan kepada juru tombaknya untuk melemparkan tombak ke tangan Abdullah karena ia berani menolak untuk masuk Nasrani. Setelah itu, ia perintahkan untuk melempar tombak ke arah kaki Abdullah karena ia masih saja berani untuk menolak meninggalkan agamanya. Setelah itu, Kaisar meminta para juru tombaknya berhenti dan menyuruh mereka untuk menurunkan Abdullah dari tiang salib. Kemudian, Kaisar meminta sebuah tungku besar yang berisikan minyak. Lalu, ia menyalakan api sehingga minyak tersebut mendidih. Ia memanggil pembantunya untuk membawa 2 orang tawanan dari kaum muslimin lainnya. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari tawanan tadi dimasukkan ke dalam tungku. Maka serta-merta daging menjadi terburai dan tulangnya kelihatan. Lalu Kaisar menoleh ke arah Abdullah bin Hudzafah dan mengajaknya kembali untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Namun Abdullah menolaknya dengan lebih keras lagi. Tatkala kesabaran Kaisar sudah habis, ia menyuruh pembantunya untuk memasukkan Abdullah ke dalam tungku bersama kedua sahabatnya tadi. Saat para pengawal membawa Abdullah, maka kedua air matanya menitikkan air mata. Para pengawal tadi lantas memberitahukan hal tersebut kepada Kaisar. Kaisar pun menduga bahwa Abdullah sudah merasa takut dan ia berkata, "Bawa kembali ia menghadapku." Tatkala Abdullah sudah berada di hadapan Kaisar, Kaisar kembali sekali lagi menawarkan agama Nasrani kepadanya, dan ia pun masih menolaknya. Maka Kaisar menjadi berang, karenanya seraya berkata, "Celakalah kamu, lalu apa saja yang membuatmu menangis tadi?" Abdullah menjawab, "Yang membuat aku menangis adalah saat aku berkata dalam diriku sendiri, sebentar lagi kau akan dimasukkan ke dalam tungku dan ruhmu akan pergi. Dan aku berharap memiliki banyak sekali ruh, sejumlah rambut yang berada di badanku, sehingga
semuanya akan dimasukkan ke dalam tunggu dan mati di jalan Allah. Maka Kaisar yang lalim itu bertanya, "Maukah kau mencium kepalaku sehingga aku akan membebaskanmu?" Abdullah lantas bertanya balik, "Apakah engkau juga akan membebaskan semua tawanan kaum muslimin?" Kaisar menjawab, "Semuanya akan aku bebaskan." Abdullah lalu berkata dalam dirinya sendiri, "Dia adalah salah satu musuh Allah. Aku harus mencium kepalanya, sehingga ia akan membebaskanku dan semua tawanan muslimin. Menurutku, ini bukanlah hal yang dapat membawa mudarat." Kemudian, Abdullah mendekat ke arah Kaisar, dan ia pun mencium kepala Kaisar. Dan Kaisar lantas memerintahkan untuk membawa semua tawanan muslimin menghadapnya, dan kemudian mereka semua dibebaskan. Abdullah bin Huzafa datang menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengisahkan ceritanya. Umar langsung dibuat gembira olehnya. Tatkala Umar melihat semua tawanan bersamanya, ia berujar, menjadi kewajiban bagi setiap muslimin untuk mencium kepala Abdullah bin Huzafa, dan aku sendiri yang akan memulainya. Lalu Umar berdiri dan mencium kepala Abdullah. Sobat Risah, bantu kami agar terus dapat menyebarkan kebaikan dengan jalan membagikan kisah-kisah ini. Mari bersama-sama menjadi semut yang membawa air dalam kisah Nabi Ibrahim. Sekecil apapun perbuatan akan menunjukkan di sisi mana kita berpihak.